Happy Couples, kita kembali jumpa dalam acara Pernikahan Bahagia di channel YouTube YKBGKI TV. Kali ini bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Nah, dalam jumpa kali ini saya melanjutkan pembahasan kita tentang 7 komponen dasar dalam membangun intimasi. Dalam episode 113, kita telah membahas bagian pertama dari ke-7 komponen dasar intimasi, yaitu trust atau percaya. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian yang kedua dari komponen dasar intimasi itu, yaitu acceptance atau penerimaan. Happy couples, intimasi di dalam pernikahan akan terbangun ketika suami istri saling menerima, baik diri sendiri maupun pasangannya. Penerimaan di sini mencakup semua yang ada pada diri sendiri dan pasangan, baik hal-hal yang positif maupun yang negatif, termasuk tubuh itu sendiri, bentuk tubuh, penampilan tubuh. Happy couples, diterima apa adanya sungguh telah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak kecil kita menginginkan orang tua kita menerima kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kita merasa sangat bahagia ketika di saat melakukan kekeliruan misalnya, ada seorang lain yang berkata, "Ya, saya mengerti mengapa engkau melakukan itu." Hal semacam ini juga yang terjadi dalam relasi perkawinan. Seseorang akan merasa sangat bahagia dan merasa nyaman bila ia diterima dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, dengan segala keindahan dan keburukan yang melekat padanya. Sebab setiap orang pada dasarnya mempunyai kekurangan dan kelebihan, sisi gelap dan sisi terang. Suami Anda barangkali seorang yang sangat tegas, sesuatu yang baik tentunya. Namun dalam sikap yang tegas itu boleh jadi terselip kecenderungan untuk memaksakan kehendak yang tentu saja tidak engkau inginkan. Istrimu mungkin seorang yang lemah lembut dan panjang sabar, sikap yang baik tentu saja. Namun dalam sikap yang lemah lembut dan panjang sabar ini boleh jadi terselip ketidaktegasan dalam menghadapi hal-hal yang penting dalam hidup berumah tangga, yang membuat banyak hal menjadi kacau dan serba mengambang. Setiap suami atau istri memiliki kelebihan dan kekurangan. Suami atau istri yang ingin merawat dan menumbuhkan intimasi harus dapat minimal mau belajar menerima pasangannya apa adanya. Seseorang pasti akan merasa sangat bahagia bila ia diterima dalam segala kondisi, ketika berhasil maupun ketika gagal. Setiap orang pasti pernah berhasil dan pasti juga pernah gagal. Dalam banyak kasus happy couples, seseorang dapat menerima suami atau istrinya ketika sang pasangan itu mencapai keberhasilan. Ketika hal-hal yang menyenangkan diraih atau diberikan oleh sang pasangan, seseorang akan dengan mudah mengekspresikan penerimaan yang mendalam. Namun, ketika kegagalan terjadi, ketika sang pasangan gagal memberikan yang kita inginkan, yang kita harapkan, maka yang umumnya tak selalu, yang umumnya terjadi adalah penolakan. Sikap yang tidak bersahabat, yang tidak mesra. Minimal, kita menunjukkan perubahan sikap. Seorang suami atau istri yang mencintai pasangannya harus dapat minimal mau belajar menerima pasangannya, baik ketika berhasil maupun di saat dia gagal. Happy couples, bagaimana supaya kita dapat menerima pasangan kita apa adanya? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting. Sebab ketika engkau menerima pasanganmu apa adanya, terlebih pada saat dia merasa gagal, pada saat itu engkau sesungguhnya sedang membahagiakannya. Kalau mau menerima pasanganmu apa adanya, maka mulailah dengan menerima dirimu
apa adanya, menerima dirimu apa adanya. Dalam Matius pasal 22 ayat 39, Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam nasihat Tuhan Yesus ini sangat jelas diungkapkan bahwa ukuran bagi mengasihi sesama adalah mengasihi diri sendiri. Kita tidak mungkin mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi diri sendiri. Dalam artian yang sama, kita tidak mungkin dapat menerima pasangan kita apa adanya ketika kita belum dapat menerima diri sendiri apa adanya. Happy couples, ketidakmampuan menerima diri apa adanya membuat kita tidak dapat juga menerima orang lain apa adanya, termasuk pasangan kita. Dan ketidakmampuan menerima pasangan apa adanya ini akan mengganggu relasi perkawinan, akan merusak intimasi dengan pasangan. Ini tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan dalam pernikahan. Namun, kita patut mencatat bahwa menerima apa adanya tidak sama dengan masa bodoh atau membiarkan hal-hal buruk yang ada dalam diri pasangan kita terus-menerus berlangsung. Bukan. Kita tentu menginginkan pasangan kita berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi perubahan tidak akan terjadi melalui tuntutan. Pasanganmu tidak akan berubah dengan tindakanmu yang terus menuntut perubahan. Ia mungkin akan berubah ketika engkau belajar menerima dia apa adanya. Ketika Anda merasa pasanganmu tidak dapat mengubah kebiasaannya yang buruk, meskipun ia telah berusaha, jalan paling mulia yang dapat engkau tempuh untuk menolongnya adalah menerima dia apa adanya. Saya ulangi. Ketika Anda merasa pasanganmu tidak dapat mengubah kebiasaannya yang buruk, meskipun ia telah berusaha untuk berubah, jalan paling mulia yang dapat Anda tempuh untuk menolongnya adalah menerima dia apa adanya. Ingatlah yang Anda pernah ikrarkan, janjikan ketika menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi. Aku menerima engkau dalam suka dan duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat ataupun sakit. Dengan menerima pasanganmu apa adanya, engkau telah membuat pasanganmu merasa bahagia. Dan ketika ia bahagia, Anda pun pada gilirannya akan merasa bahagia. Dan ketika Anda berdua merasa bahagia, itu berarti Anda berdua sedang mengalami intimasi yang paling berkualitas. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.